Halo Gemini, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu di bulan September. Bagaimanakah yang akan terbaca untuk energi general kamu, percintaannya kamu, keuangannya kamu, kita akan coba cek ya. Tapi ingat ya buat Gemini, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Gemini, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Gemini semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sambung kartunya. Bagaimanakah energi kamu yang akan terbaca di bulan September? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, wah luar biasa di sini. Kartunya memang ada sesuatu hal yang berakhir ya di sini, atau ada suatu hal yang memang sudah hancur gitu ya, berantakan. Kita akan coba lihat, tapi di sini seperti akan ada hal baru ya yang akan segera kamu lihat. Oh, mati lampu. Oke ya, masih terang, ada jendela. Kita fokus kepada kartu ini. Kita ambil 3 kartu. Oke. Ya, masih bisa ya. Ada dog. I release the need to know all the answer. Ini kartunya bagus ya kalau aku lihat. Ada gratitude, ada rasa syukur yang akan kamu panjatkan di sini. Dan ini juga ada perseverance dan imagination. Nah, ini kartunya sebenarnya bagus banget ya. Bagus banget. Jadi kalau aku tangkap ya dari cerita general kamu di sini, ada sesuatu hal yang memang sudah berakhir di sini, atau ada suatu hal yang sudah kamu bangun, tapi terjadi sebuah masalah. Namun masalah itu tidak akan menyurutkan semangat kamu, bahkan menjadi tameng untuk kamu makin berkembang dan makin untuk menunjukkan taring kamu gitu loh. Jadi sebenarnya ini adalah sebuah kesempatan buat kamu untuk bisa memperbaiki. Karena kamu akan keluar dari zona nyaman kamu di sini. Ya, ada keluar. Contoh misalnya dalam suatu hubungan percintaan. Ya, di mana kamu sudah membangun hubungan itu sudah cukup lama. Bahkan ada cinta yang begitu sangat diagung-agungkan oleh kamu atau dia. Tapi ya, kalau cinta itu tidak kita pupuk, tidak kita bangun dengan pondasi yang kuat, maka dia akan jatuh, akan hancur, akan berantakan. Nah, ini yang terjadi. Mungkin kamu di sini kayak udah ngerasa, aku udah nyaman nih dengan kehidupan aku. Dia pasti akan menjadi milik aku selamanya. Dan aku ya biasa aja. Kamu akhirnya tidak seperti dulu, yang dulunya mungkin perhatian sama dia atau sebaliknya ya. Nah, kamu seakan-akan kayak, "Oh, aku cuek aja deh. Aku udah nggak, ya biarin aja deh kalau dia mau makan, makan sendiri," gitu ya. Terus kalau dia mau datang, ya datang sendiri, nggak perlu aku telepon, nggak perlu ini gitu ya. Yang dulunya perhatiannya itu kayak banyak banget gitu ya. Sekarang perhatiannya itu udah makin sedikit gitu. Nah, akhirnya pondasi itu akan kayak ya hancur gitu loh. Ya, dan akhirnya ya hubungan kamu dengan dia akhirnya merasakan, oh udah tidak nyaman lagi, kayak kok udah ada yang berbeda. Nah, jadi ini ya yang terjadi. Tetapi semua itu bisa jadi karena apa? Karena memang harus terjadi dan itu harus kamu terima. Karena bisa jadi Tuhan semesta alam atau takdir sudah memberikan persiapan untuk kamu ke depannya. Mungkin akan menemukan sesuatu hal yang lebih baik dari saat ini. Ya, bisa jadi ada kado terindah nih yang Tuhan siapkan untuk kamu. Ya, jadi buat kamu misalnya jika ada sesuatu yang sudah hancur, berantakan ya, kalau memang itu terjadi, ya kita harus terima. Ya, terima dengan lapang dada, dengan ikhlas hati ya,
dan berpikir positif ke depannya, bahwasanya sesuatu yang sudah hancur ini, aku yakin ini rencana Tuhan. Dan ternyata rencana Tuhan itu mungkin sangat indah sekali. Karena apa? Di sini pada akhirnya kamu akan dipertemukan lagi dengan seseorang yang mungkin membuat kamu bahagia. Mungkin setiap hari itu akan bisa bahagia gitu loh. Karena dipupuk dan seseorang ini mungkin akan mengerti akan diri kamu gitu loh. Dia akan bisa menerima kamu apa adanya, bisa jadi ya. Dan ini juga ada di SIP. Arti kata seseorang yang memang menjadi takdir kamu, dia akan datang dengan sendirinya. Tanpa kamu mencari, tanpa kamu berusaha apapun, ya kalau jodoh itu pasti akan bertemu. Nah, ada yang tadi yang kamu udah bangun sejak lama, tapi harus berakhir ya. Arti kata kamu mulai berpikir positif. Ini mungkin bukan jodoh aku gitu loh ya. Nanti kita akan coba lihat ya dari segi percintaan detailnya itu kok bisa gitu ya ini terjadi ya. Nah, jika ini adalah tentang satu finansial ya, mungkin kamu sudah membangun bisnis yang cukup besar gitu ya. Tapi terkadang kamu lengah terhadap sesuatu hal yang kecil-kecil saja. Mungkin seperti memberikan kepercayaan penuh kepada seseorang, terus kamu lepaskan kepada mereka gitu ya. Ternyata di situlah mereka punya kesempatan untuk memanfaatkan keadaan ya dan lain sebagainya. Intinya kita boleh percaya kepada seseorang, tapi kita juga harus memberikan sebuah apa ya, eee, hal-hal yang membuat dia itu kayak ngerasa harus menjaga kepercayaan itu gitu loh, ya. Karena di sini aku merasakan ya, sesuatu hal yang sudah kamu bangun atau kamu berada di dalam suatu pekerjaan ya, atau di dalam suatu jabatan, dan akhirnya jabatan itu hancur. Kenapa? Karena kesalahan kecil saja. Nah, itu yang harus kamu benar-benar harus berhati-hati banget. Bisa jadi seseorang atau teman di sekeliling kamu itu kayak iri banget sama kamu atau tidak suka dengan kamu begitu ya. Nah, itu ayat tetangga, nggak mungkin ya kalau aku tutup jendelanya gelap. Karena di sini lagi mati lampu. Oke, nah jadi itu. Di sini aku melihat mungkin kamu akhirnya kalau ini sudah terjadi, kamu harus berpikir positif. Ya, aku yakin Tuhan seperti memberikan sebuah rencana atau hadiah terindah buat aku. Ternyata ini mungkin mengejutkan kamu di saat kamu berpikir positif, di saat kamu menerima kenyataan ini, di saat kamu ikhlas menerimanya. Disitulah kamu merasa kayak ada suatu hal yang memang merasa kayak, wah ternyata benar ya. Hayalan aku, imajinasi aku, itu membuat aku bersyukur. Karena apa yang aku manifestkan itu terwujud. Mungkin kamu sudah memanifestkan seseorang yang terbaik akan hadir. Nah, otomatis akan hadir nih. Terus kamu memanifestkan tentang usaha kamu yang akan makin berkembang lagi. Setelah kamu perbaiki semuanya, manajemennya kamu perbaiki, dan akhirnya ya usaha yang kamu bangun itu mungkin akan mulai berkembang lagi. Ternyata inilah rencana indah Tuhan buat kamu. Ya, walaupun terkadang kamu diberikan dulu masalah, kamu dijatuhkan dulu, kamu dihancurkan dulu. Di saat kamu berpikir positif, di saat kamu merasa kayak, "Oh, aku harus merubah ini," dan di saat kamu mengikhlaskan dan memaafkan, ya, sesuatu yang indah akan datang kepada kamu. Di sini kamu sangat bersyukur sekali kepada masalah yang kamu hadapi. Karena dengan masalah inilah kamu akhirnya bisa membuka pikiran, kamu bisa bersemangat, kamu bisa banyak belajar. Dan kamu tidak akan nyaman di situasi kamu saat itu gitu loh. Dan kamu akan bisa keluar dari zona nyaman kamu. Oke? Apalagi di sini ada I really don't need to know all the answer. Ya, kamu bisa melepaskan segala sesuatu yang membuat kamu itu kayak membelenggu, ya udah kamu lepaskan. Kayak energi-energi negatif itu kamu lepaskan. Ya. Jadi inilah yang ternyata hikmah di balik semua yang terjadi ini. Ternyata Tuhan punya rencana indah buat kamu. Oke, nah kita akan coba buka dari segi percintaannya kamu. Bagaimana? Intinya akan ada rasa syukur di sini yang akan kamu miliki. Aku bersyukur sekali Tuhan menjaga aku. Nah, mungkin ini juga bentuk dari penjagaan Tuhan buat kamu. Kamu dijauhi dari orang-orang yang toksik, kamu dijauhi dari orang-orang yang manipulatif begitu ya. Baik itu pasangan kamu, baik itu teman-teman ataupun lingkungan kamu. Ya, ternyata hikmahnya apa? Kamu akan lebih bahagia di saat kamu ya mengalami kehancuran ini. Ternyata seseorang yang mungkin berada di dalam hubungan dengan kamu itu ternyata bukanlah orang yang tepat buat kamu. Oke, nah kita akan coba lihat ya dari segi percintaannya kamu. Bagaimanakah yang akan terbaca? Fokus kepada kartu ini teman-temanku.
Apakah yang akan terbaca? Kita akan ambil 3 kartu ya. Banyak ya, ada Tower itu. Ya, ini seperti akan ada pertemuan juga sih antara kamu ya. Ini ada negara-negara, itu kan gambaran pertemuan yang membahagiakan nantinya. Mungkin ini suatu apa ya, hikmah ataupun takdir yang benar-benar akan kamu miliki di sini. Oke, satu lagi. Oh, ada 4. It's okay. Ini ada self indulgence. Nah, time to heal. Kamu lebih memilih untuk menyembuhkan diri kamu. Kamu lebih kepada self love, meningkatkan value-nya kamu, value. Jadi di saat kamu mungkin mengalami kehancuran, di saat kamu mengalami suatu keterpurukan gitu ya, kamu tidak akan meratapi, kamu tidak akan menyesali, bahkan kamu tidak akan menyalahkan siapapun. Tapi di sini kamu lebih untuk menyembuhkan diri kamu sendiri, mencinta diri kamu, lebih untuk meningkatkan value-nya kamu di sini. Oke? Nah, jika memang ada sesuatu hal yang harus kamu cut down, ya udah kamu cut down. Kalau kamu ya kalau ini pantas untuk kamu tinggalkan, ya kamu tinggalkan. Kamu tidak akan berpikir apa lagi, karena mungkin bisa jadi seseorang yang dekat dengan kamu ini kayak benar-benar membuat kamu itu kayak merasa apa ya, sering disakiti, sering diabaikan, atau sering dikhianati, bahkan ada hadirnya orang ketiga di sini. Kalau itu sudah membuat, sudah mengacaukan Eee, apa ya, kesenangan kamu, kebahagiaannya kamu harus melepaskan, itulah kamu. Nah, dan apa yang terjadi adalah fase baru, ya, ada new fase. Di saat kamu sudah mencintai diri kamu, di saat kamu sudah meng-cut down hubungan kamu dengan seseorang, maka fase baru akan muncul di sini, ya. Suatu kehidupan baru, ada perkembangan, perubahan pikiran, ada change mind gitu ya. Nah, di sini kamu akan merasa, "Oh, aku harus bisa merubah diri aku." Ya, gitu. Terus kamu harus benar-benar kayak bisa membuat diri kamu itu sebahagia mungkin. Dengan nilai diri yang kamu tingkatkan, itu membuat banyak orang-orang merasa bergairah ingin dekat dengan kamu, ya. Merasa orang banyak merasa bahagia jika bersama dengan kamu, ya. Jadi pasti akan ada hikmahnya di sini. Jadi tema kita ini mungkin ya, ternyata Tuhan sudah menyiapkan kado terindah buat kamu di sini ya. Ini dia, di saat kamu benar-benar sudah melepaskan, memaafkan, ya, dan kamu sudah meninggalkan dan kamu mencintai diri sendiri, di sinilah akan muncul fase baru, kehidupan baru, cinta baru ya kalau aku bisa lihat ya. Nah, ternyata ada hadir seseorang nantinya bisa jadi orang yang ketemu di taman ini. Nah, ini unconditional love. Seseorang yang memiliki cinta tanpa syarat kepada kamu. Ya, ini dia. Jadi bisa jadi ya, kamu itu kayak benar-benar akan menemukan, suatu apa ya, kehidupan baru, mungkin dengan cinta baru di sini. Oke, teman-temanku, semoga aja kamu menemukannya ya, menemukan seseorang yang benar-benar tulus terhadap kamu. Kita akan coba lihat untuk, isi hati terdalam seseorang terhadap kamu, bagaimana isi hatinya. Oke, sebentar ya. Fokus kepada kartu ini, kita akan ambil 3 kartu ungkapan isi hatinya. Ya. Nah, ternyata ada yang ingin mengatakan, "You're so beautiful. Why do you need me?" Ya. Intinya dia mengatakan kamu itu sangat cantik. Ya. Kenapa kamu juga membutuhkan aku? Mungkin dia mengatakan mungkin kita tidak sepadan gitu ya. Kita kita tidak seimbang gitu loh. Kita punya banyak perbedaan. Ya, nah di sini mungkin I just wish we were different. Aku hanya berharap sesuatu di mana perbedaan ini mungkin bisa kita satukan. Ya mungkin di antara kamu dengan dia tuh jauh berbeda. Ada perbedaan. Perbedaan usia kah? Perbedaan keyakinan atau perbedaan kamu mungkin yang LDRan gitu ya. Tapi dia berharap dengan perbedaan ini kita bisa disatukan gitu loh. Jadi seseorang ini mungkin yang bertemu dengan kamu bisa jadi ya. Orang ini dia itu kayak baru ketemu dengan kamu aja udah kayak ngerasa ada chemistry-nya, ya. Have lost everything. Ternyata seseorang ini ingin mengatakan, "Aku kehilangan segalanya." Ya, mungkin saja dia punya masa lalu. Mungkin saat itu dia sudah ditinggalkan juga. Dia mungkin mirror dengan kamu, punya cerita yang sama dengan kamu ya, di mana mungkin dia juga disakiti oleh pasangannya, kamu juga disakiti oleh pasangan kamu gitu ya. Sehingga akhirnya antara kamu dengan dia bisa bertemu di sini. Ya, dan seseorang ini juga ingin mengatakan sex with you. Dia begitu bergairah, dia begitu sangat ya menginginkan untuk bisa bersama dengan kamu
Ya, intinya untuk berkomitmen ya. Kalau ini udah terjadi, arti kata dia seperti ingin menikah ya. Semoga. Oke, kita akan coba lihat dari segi uh, finansial kamu ya dan kesehatan kamu. Bagaimanakah yang akan terbaca? Fokus beberapa kartu ini, bayangkan, wow. Nah, ini juga terbaca untuk energi-energi yang sebelumnya ya kita baca ya. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu ada Ten of Pentacles, ada Taurus, Virgo, Capri. Taurus, Virgo, Capri, ini ada The Lover, ada Gemini, ini juga Taurus, Virgo, Capri. Wow, ini Taurus, Virgo, Capri tentang apa ya? Aries, Leo, Sagi, tentang keuangan sih di sini. Wow, luar biasa, Temperance. Nah, di sini mungkin ada sangkut pautnya dengan cinta. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Nah, jadi di sini ada Ten of Pentacles. Kalau dari segi keuangan, aku melihat kamu itu kayak udah sukses sih, udah sukses. Udah sukses banget. Tetapi di sini kamu mungkin harus berhati-hati dengan sebuah cinta. Cinta yang memanfaatkan dari segi keuangannya kamu, ya. Kamu harus berhati-hati untuk hal itu. Karena di sini aku melihat kamu itu orang yang mandiri. Orang yang sangat mandiri sekali, orang yang sudah sukses. Jika kamu perempuan, ya mungkin seorang laki-laki yang datang kepada kamu nantinya, dia hanya memanfaatkan kamu. Dia hanya mencari pelarian untuk ada ke kamu gitu loh. Sementara orang ini mungkin sudah punya pasangan, ya harus berhati-hati. Karena ini ada juga apa ya, hubungannya dengan keuangannya kamu nantinya. Jika kamu tidak bisa mengontrol hubungan percintaannya kamu di sini, jika kamu punya cinta ya, yang mungkin kamu punya orang ketiga atau kamu itu jadi orang ketiga. Nah, kamu juga harus berhati-hati di sini karena bisa jadi kamu akan bangkrut dibuatnya gitu ya. Karena ini adalah cinta segitiga. Orang yang sudah punya pasangan atau kamu yang sudah punya pasangan gitu ya. Ada Five of Pentacles. Nah, ini gambaran kesengsaraan. Ini kan gambaran kamu udah sukses. Kamu udah kayak keberlimpahan. Ternyata kamu memiliki suatu hubungan yang terlarang lah, bisa dikatakan seperti itu. Ternyata hubungan itu menghancurkan ekonomi kamu, finansialnya kamu. Ini juga berefek kepada bisnisnya kamu juga. Jadi puncak permasalahannya itu ada di hubungan cinta ini. Jadi jika kamu ingin hubungan tentang finansial kamu baik-baik saja, ya sudahi hubungan cinta segitiga ini. Sudahi hubungan yang terlarang ini, gitu loh. Ya. Karena ini nantinya kamu akan berefek kepada pekerjaannya kamu, bisnisnya kamu. Jadi di bulan September ini mungkin ada satu hal yang harus kamu jauhi, yaitu cinta segitiga, cinta yang terlarang, ya. Oke. Nah, di sini ada Princess of Wands. Nah, buatlah sebuah tindakan. Jika kamu seorang perempuan, kamu harus tegas di sini. Karena ini juga nantinya bisa jadi ya, ada orang-orang nantinya yang ingin bekerja sama dengan kamu. Ini juga ada Three of Pentacles. Dan itu kamu harus berhati-hati. Kenapa gue katakan berhati-hati? Bisa jadi orang ini punya kedok, ya bermacam-macam sih alasannya gitu ya. Ternyata dia ingin menghancurkan kamu atau memanfaatkan kamu gitu. Kamu harus berhati-hati. Nah, jika kamu menyadari hal itu, otomatis ya keseimbangan akan kamu miliki. Temperance. Kamu akan merasa hidup kamu akan stabil di sini. Ya. Ada keseimbangan dari segi finansialnya kamu. Jadi kamu juga harus benar-benar melihat situasi dan kondisi ataupun lingkungan kamu atau hubungan yang terjalin di sini. Karena jika tidak, ya kamu akan merasa berantakan dari segi keuangannya kamu. Tidak akan stabil. Tapi kalau kamu fokus kepada diri kamu, kehidupan kamu, finansialnya kamu, maka kamu akan benar-benar di sini akan stabil kondisi keuangannya. Nah, kalau dari kesehatan, aku melihat dengan adanya rasa syukur, dengan adanya sesuatu apa ya kayak fase baru, ide cinta, ya ini membuat mood booster kamu akan meningkat. Otomatis kesehatan kamu akan meningkat. Ya, jika kamu berada dalam keadaan sakit, ini mungkin akan segera sembuh, gitu loh. Karena kamu sudah bisa merubah pikiran kamu, oh aku sakit ini, aku semangat nih untuk sembuh, maka kamu akan sembuh gitu loh. Ya, nah jika kamu berada dalam keadaan sehat-sehat saja, mungkin lebih dijaga kesehatannya, pola makannya, dan lain sebagainya ya. Oke,
Oke teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan, apapun yang terbaca, semoga bisa buat kamu terhibur ya, dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.